Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di kesempatan sore hari ini saya beserta tim dan kru dari STJ Simpang Telu Joglo sengaja mengajak pemirsa untuk menjelajahi yaitu sejarah dan perjalanan Syekh Jumadil Kubro yang berada di daerah Troloyo, Trowulan, Mojokerto. Sekarang kami bersama tim dan kru semuanya tepat berada di sebelah timur dari makam Syekh Jumadil Kubro. Sebelum kita melanjutkan untuk masuk ke dalam area makam Syekh Jumadil Kubro, saya ajak dulu para pemirsa untuk melihat-lihat sekeliling dari makam Syekh Jumadil Kubro. Syekh Jumadil Kubro adalah salah satu pejuang Islam atau pesiar Islam yang berada di kawasan Kerajaan Mojopahit. Bagi para ulama dan masyarakat setempat, Syekh Jumadil Kubro dianggap sebagai bapaknya para wali yang berada di tanah Pulau Jawa. Keberadaan Syekh Jumadil Kubro sebetulnya adalah sudah ada sejak zaman Kerajaan Mojopahit. Namun pesaraian Syekh Jumadil Kubro dikenal masyarakat semenjak dicanangkannya atau dilaksanakannya haul oleh salah satu kiai di Jawa Timur atau di Mojokerto, yaitu Kiai Ismail. Tapi anehnya setiap haul dilaksanakan dalam bulan yang berbeda. Tidak lazim seperti haul para wali yang diadakan setiap tahun pada bulan yang sama. Dan ini adalah salah satu makam yang berada di sebelah timur makam Syekh Jumadil Kubro. Karena makam Syekh Jumadil Kubro dikelilingi oleh makam-makam para abdi dalam Kerajaan Majapahit, termasuk makam dari para tumenggung Kerajaan Mojopahit. Dan ini adalah pintu masuk dari makam Syekh Jumadil Kubro. Namun di kesempatan hari ini, masih di masa pandemi corona ini, masih nampak lengang dan sepi, tidak seperti biasanya. Padahal hari ini adalah tepat hari Jumat Legi, yang biasanya kalau di hari Jumat Legi ini para peziarah sudah membludak membanjiri area makam Syekh Jumadil Kubro, bahkan sampai tidak muat. Itu pun terjadi sejak siang sampai pagi hari. Tumbuhan beringin ini pun menjadi saksi bisu bahwa sejarah pernah terukir di Troloyo. Tumbuhan yang umurnya diperkirakan adalah ratusan tahun. Dan saya beserta kru sudah berada tepat di depan makam Syekh Jumadil Kubro untuk menunjukkan bagaimana makam Syekh Jumadil Kubro
yang sekarang ini. Sungguh mewah, rapi, dan bersih. Namun pengunjung masih tetap sepi karena masih di suasana pandemi corona. Pintu masuk makam tepat menghadap ke selatan, dan makam beliau dikelilingi oleh kelambu warna putih. Atapnya yang berbentuk seperti pendopo atau cungkup memberi ciri khas bahwa ada kejayaan yang pernah diraih oleh beliau. Saya berserta kru sudah masuk di dalam area makam. Atap dan plafon-plafonnya yang begitu indah, dindingnya yang bertuliskan lafaz-lafaz Al-Quran turut menghiasi keindahan dari makam Syekh Jumadil Kubro. Juga tiang-tiang besar dari kayu jati yang berukir khusus khas dari kerajaan Mojopahit. Tetap saja yang namanya makam ya tidak sama dengan bangunan-bangunan yang lainnya. Setelah menelusuri di dalam area makam Syekh Jumadil Kubro, karena waktu sudah memasuki azan maghrib, kami beserta kru pun keluar untuk menjelajahi yang ada di luar sebelah barat makam Syekh Jumadil Kubro. Ini adalah pintu keluar sebelah utara yang menghadap ke timur, tepat berada di depan Masjid Troloyo di belakang makam Syekh Jumadil Kubro. Kami berputar-putar di situ dengan leluasa dan bebas karena belum banyak peziarah-peziarah yang datang, karena pintu pun belum dibuka oleh pengurus. Hanya satu pintu untuk keluar masuk yang ada